Cek, tes, 1, 2, cek. Tes. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu.
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya. Engkau Tuhan yang memberkati, memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Mari Bapak Ibu dari awal katakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan. Waktumu selalu waktu yang terbaik. Kaulah Tuhan. Mari yang mengakui Tuhan satu-satunya yang kau andalkan, angkat tanganmu. Amin. Kaulah sumber. Amin. Kaulah satu-satunya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Mari satu kota, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku Engkau Allah yang memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihanku.
memberkati, Tuhan penyembuhku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Tuhan pemulihku. Kaulah yang ku percaya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kaulah Tuhan, Kaulah Yesus, sumber pengharapan, sumber kedamaian, sumber kekuatan yang ku andalkan. Yesus, Allah yang memberkati, Allah yang menyembuhkan, Allah pemulihku. Satu-satunya yang ku percaya, waktumu waktu yang terbaik, waktumu waktu yang tepat, menolong setiap kami. Apa yang tak pernah aku lihat, apa yang tak pernah aku dengar, bahkan timbul dalam hatiku, Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan, Tuhan berkati. Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber kekuatan, Allah yang memberkati setiap kami. Di waktu yang tepat Tuhan akan menjawab setiap doa kami. Di waktu yang tepat Tuhan akan mendengarkan setiap doa kami. Mari naikkan doa-doamu, mari naikkan penyembahanmu. Lebih dari yang kau pikirkan akan Tuhan sediakan, sebab rancangannya melebihi rancanganmu. Jalanmu di atas jalan-jalannya. Sekalipun kami belum melihat, sebelum kami mendapat jawaban, kami akan tetap berseru kepadamu. Kami akan tetap memanggilmu, ya Aba, ya Bapa yang baik, Allah yang selalu setia. Dia tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu, perbuatan tanganmu.
apa yang kau rindukan. Tuhan berjanji, kita akan dijadikan bahkan lebih daripada pemenang. Menang atas segala persoalanmu, menang atas segala sakit penyakitmu, menang atas segala pergumulanmu. Allah yang memberkati Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang sama juga sanggup memberkati kami. Allah yang sanggup juga membebaskan kami. Allah yang sanggup juga melepaskan setiap kami, menyembuhkan, bahkan memulihkan kami. Mari buka sekali lagi suaramu. Mari angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Mari angkat suaramu sembah Dia lebih lagi. Mari bangun hubunganmu dengan Tuhan pagi ini. Terima kasih buat kehadiranmu pagi ini ya. Thank you Lord Jesus. Kami mau lebih lagi menyenangkan Kau ya Allah. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. We bless the Lord. Bless the Lord. Like never
soul, I worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Kami akan menyanyikan lagu-lagu kami pada Tuhan. Nyanyian pengagungan kami. Oh, bless the Lord. Yes. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Mari lebih lagi, satu suara katakan, bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Yes, Lord. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy. Once again, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Saja kita boleh bangkit berdiri bersama pagi ini. Boleh dengan mengangkat kedua tanganmu. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Dengan segenap hati kami katakan, sing like never before. And oh, my soul, I'll worship your holy. Taruh kota, angkat suaramu sekali lagi. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Yes, I worship. Yes, I worship your holy name. Yes, I worship your holy name. Sorakan haleluya. Hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Pujilah Dia di tempat kudusnya. Yes. Pujilah Dia dengan sangkakalanya. Oh, rana karalana karalana yase. Oh, ini Tuhan, ini
pujian penyembahan kami. Kami percaya Tuhan melayakkan. Kami percaya perkenanan-Mu ada di tempat ini untuk kami umat-Mu. Ini kami Tuhan, dari ketulusan kami mengangkat pengagungan kami, mengangkat hormat kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sebab Engkau saja yang layak ditinggikan, Engkau saja yang layak dipuji, disembah. Haleluya. Dan dari tempat ini kami mau bersyafaat untuk negeri kami Indonesia. Shalom Indonesia. Shalom. Oh haleluya, negeri kami Indonesia. Terima kasih, kami mengucap syukur Bapa untuk negeri yang telah Engkau pilihkan untuk kami. Kami mengucap syukur atas berkat yang telah Tuhan limpahkan atas negeri kami. Terima kasih Engkau telah memberkati airnya, udaranya, daratnya, bahkan rakyatnya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, sebab kami sungguh percaya negeri ini ada di mata-Mu, ada di pikiran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa untuk pemimpin kami, Bapak Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Kami membela hamba-Mu ini dari tempat ini Tuhan. Kami mengangkat tinggi-tinggi tangan kami, memohon perlindungan-Mu kepada kedua hamba-Mu ini. Memohon hikmat-Mu Tuhan. Terlebih pada akhir-akhir ini Tuhan, rakyat-Mu perlu perhatian yang luar biasa dari para pemimpinnya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami sungguh percaya atas kedua hamba-Mu ini. Engkau telah taruhkan kekuatan luar biasa dari surga, hikmat bijak yang telah Engkau taruhkan untuk kedua hamba-Mu ini. Kami percaya Engkau lindungi mereka dengan kesehatan, kekuatan yang baru, urapan yang baru yang daripada surga. Terima kasih Bapa. Bahkan semua pimpinan kami dari yang terbesar sampai yang terkecil, baik di pusat maupun di daerah, kami bawakan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang berperkara, Engkau yang memimpin hati mereka Tuhan, sampai mereka boleh melakukan setiap tugas-tugas mereka dengan mengandalkan kasih daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kota kami Tarutung. Shalom kota kami Tarutung. Diberkatilah Engkau, diberkatilah udara-Mu, diberkati air-Mu, diberkati daratan-Mu. Kami percaya Tarutung ada dalam genggaman tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahkan di akhir-akhir ini ketika si iblis menampakkan mukanya atas kota-Mu ini, kami percaya intimidasi iblis tidak berarti bagi kota-Mu ini. Kami percaya kota-Mu ini ada dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Setiap kuasa-kuasa kegelapan yang boleh menyatakan diri belakangan ini atas Panggabean, Sakaran, Lumban Ratus, Huta Galung, dan dimanapun itu Tuhan Yesus, kami percaya roh yang ada pada kami lebih besar dari roh apapun di dalam dunia ini. Kami menjadi umat pemenang, karena itu janji-Mu Tuhan, bahkan lebih daripada pemenang. Kami mengucap syukur Tuhan, seluruh rakyat-Mu mulai dari saat ini, kami percaya Tuhan taruhkan roh keberanian untuk melawan tipu muslihat si iblis, untuk berjaga Tuhan dari panah api si jahat, untuk mengandalkan Tuhan dalam segala perbuatan dan tindak lanjut lakunya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk pemimpin rohani kami, Bapak Niko Notorhorjo, Bapak Bambang Yonan, Bapak Edi Prayitno, bahkan Tuhan Yesus, Gembala terkasih kami dari tempat ini Bapak Gunawan Panggabean. Kami bawakan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Urapan yang dari surga, urapan yang baru, urapan yang baru. Hamba-Mu terima lagi Tuhan. Kekuatan yang baru, semangat yang baru,
api yang baru Tuhan berikan atas pemimpin rohani kami, sehingga mereka akan selalu siap siaga di dalam berjaga-jaga, oh dengan jiwa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau memelihara keluarga mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan beria-ria. Kami mau Tuhan Engkau disenangkan oleh setiap sukacita yang kami persembahkan kepadamu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kami mengucapkan shalom Bapak Ibu semuanya. Masih 50 orang shalom. Haleluya. Berapa orang yang bersuka cita sebab kebaikan Tuhan ada dalam kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus pagi ini. Sebelum kita lebih lagi memuji Tuhan, adakah Bapak Ibu yang baru kali pertama beribadah di tempat ini? Kami rindu untuk mengenal Bapak Ibu. Yang pertama kali di sebelah kiri saya ada? Sebelah kanan saya? Coba kasih tahu kiri kanannya, kamu luar biasa hari ini. Kami lebih daripada pemenang Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Katakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Siap, haleluya. Diwartakan bandingkan Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Yang lebih dari pemenang katakan amin. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa. Boleh angkat tangan kananmu. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Yes, haleluya. Diwartakan bandingkan Yesus Raja Segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Katakan saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Semua lebih dari pemenang. Semua lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Saya lebih dari pemenang. Saya lebih Asalkan dari Bapak Ibu, pemenang. jika Allah
lebih dari pemenang. Dua tangan tinggi-tinggi. Haleluya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Bapak Ibu yang lebih dari pemenang, senyumannya pasti terpancar dari wajahnya. Tidak ada yang cemburut pagi hari ini, amin. Coba kasih tahu kiri kananmu, kamu lebih dari pemenang, Tuhan jadikan. Coba lihat senyumannya dulu, kiri kanannya udah tersenyum. Ambil amplop Bapak Ibu masing-masing. Ada amplopnya? Gak ada. Gak ada. Ada tisu atau tangan tinggi-tinggi boleh. Haleluya. Kibarkanlah tajinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Coba Tuhan lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari. Kita lebih dari. Lebih dari pemenang. Tepuk tangan umat pemenang lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Sampai sorakan, yeay. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebab firman-Mu yang berjanji, Engkau jadikan kami lebih daripada pemenang. Kebenaran-Mu, kebesaran-Mu, itu yang kami rindukan Tuhan. Sebab bagimu-lah pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Kita berikan persembahan kita yang pertama. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidup, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu. Saja kita bangkit berdiri bersama sekali lagi. Kaulah yang ku pandang
Bapa dan Raja. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Itulah kerinduan dari hati kami yang paling dalam. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Maka untuk itu kami hadir hari ini dan datang di hadapan-Mu. Dengan segala kerendahan hati, kami mau bersyukur untuk segala kemuliaan yang Engkau tunjukkan bagi kami. Karena kami ada di tempat ini sebagaimana kami ada bukan karena kuat dan gagah kami. Tetapi semua yang kami boleh ada dan kami boleh dapatkan hari ini hanya oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan ketika kami ada di hadirat Tuhan. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa ketika kami boleh ada di hadirat-Mu ya Bapa. Karena kami tahu bahwa kami manusia yang tidak layak. Tetapi ketika kami ada di hadirat Tuhan, itu artinya Tuhan berkenan atas kami. Dan ketika Tuhan berkenan atas kami, Engkau siapkan segala sesuatu yang menjadikan kami lebih daripada pemenang. Itu yang kami rindukan hari ini ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Tidak ada janji yang tidak digenapi. Maka kami hari ini yang ada di tempat ini, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami boleh beria-ria lewat pujian dan penyembahan kami. Maka hari ini kemenangan itu adalah sesuatu yang pasti bagi setiap kami ya Bapa. Berkati setiap kami yang boleh ada di tempat ini Tuhan. Berkati jemaat-Mu dan berkati hamba-Mu yang sebentar akan memberikan isi hati Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu dengan segala keadaan hamba-Mu. Dan kami percaya bahwa biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati. Haleluya, haleluya. Kita yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini? Haleluya. Puji Tuhan kalau hari ini saya boleh ada bersama dengan Bapak Ibu di tempat ini. Satu kehormatan bagi saya boleh ada bersama-sama dengan Bapak Ibu di tempat ini. Karena saya bersyukur Bapak Saudara, kalau saya boleh ada bersama dengan Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya merasakan ada satu pengalaman yang luar biasa. Ya, kita boleh bersama-sama ada di dalam hadirat Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan, kita boleh merasakan kita ditenggelamkan dalam hadirat Tuhan. Dan saya boleh merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa ada di tempat ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini yang kita akan sama-sama dengarkan, yaitu kemenangan bersama dengan Tuhan. Kemenangan bersama dengan Tuhan. Itu yang saya beri judul firman Tuhan hari ini. Dan kita akan ambil ayatnya dalam Ulangan pasal yang ke-20. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ulangan pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan bacakan, Bapak Ibu boleh ikuti pembacaannya dalam hati saja. Ya, demikian firman Tuhan, kalau judulnya itu adalah hukum perang. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu, janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Amin. Ayat yang keempat saya akan ulangi. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan bagimu. Kemenangan bersama Tuhan, kenapa? Karena Tuhan ingin berjalan bersama dengan kita.
Tuhan ingin ada bersama-sama dengan kita. Dia berjalan bersama dengan kita. Dan inilah yang menjadi jaminan kita bahwa kita pasti akan keluar sebagai pemenang karena Tuhan ada bersama dengan kita. Kita nggak usah capek-capek mengundang Tuhan, ternyata Tuhan juga punya kerinduan. Jadi ketika kita benar-benar punya kerinduan, Tuhan langsung memberikan kerinduannya kepada kita. Dan dia bersama dengan kita, dan ketika dia bersama dengan kita, maka sesuatu jaminan yang pasti ada kemenangan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang orang mencari kemenangan itu enggak di dalam Tuhan. Kenapa? Karena enggak sabar. Dia ingin yang instan. Dan dia coba dengan segala macam pemikirannya. Dia coba dengan menggali segala macam kepintaran-kepintaran yang ada di dunia ini supaya dia bisa mengatasi segala persoalan demi persoalannya. Tetapi kadangkala justru usaha kita akan menjadi usaha yang sia-sia, bahkan ujungnya akan mempermalukan diri kita sendiri. Dan untuk kita, umat yang percaya kepada Tuhan, ada satu jaminan ketika kita bersama dengan Tuhan. Gak usah terlalu Bapak Saudara, kita mikirkan yang lain, yang pastinya kita berjalan saja bersama dengan Tuhan, mengikuti apa yang menjadi keinginan Tuhan dan kerinduan Tuhan, mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan, maka itu sudah menjadi satu jaminan kemenangan bagi kita. Saya kasih contoh begini Bapak Saudara, di awal saja, ya ini ada sebuah cerita. Ada seorang pendeta, dia khotbah. Ketika dia khotbah, dia lihat ada seorang jemaat yang tertidur. Biasa kan kalau khotbah ada jemaat yang tertidur agak terganggu Bapak Saudara. Dan si pengkhotbah mulai merasa, khotbahnya ini nyambung enggak? Kenapa si jemaat ini tidur? Dan seperti itu Bapak Saudara. Jadi si pengkhotbah ini berusaha untuk membangunkan si bapak ini. Lalu sambil dia berusaha, dia bilang begini, Bapak-bapak, siapa yang ingin masuk surga angkat tangan, dia bilang begitu Bapak Saudara. Lalu semua jemaat angkat tangan, tapi bapak ini kan tidur, jadi dia nggak angkat tangan. Padahal si pengkhotbah ini berkata seperti itu supaya bapak ini sadar dan terbangun dari tidurnya. Tapi ketika dia katakan itu, si bapak ini masih tenang dia tidur. Lalu dia pikir Bapak Saudara, wah ini harus lebih kuat lagi begitu. Akhirnya si pengkhotbah bilang begini, Bapak-bapak siapa yang mau masuk surga silahkan berdiri begitu. Wah berdiri semua Bapak Saudara. Ternyata si bapak ini juga nggak bangun, karena dia masih tidur. Dia masih tidur Bapak Saudara. Lalu si pengkhotbah bilang, wah harus lebih kuat lagi dengan cara yang lain lagi. Harus disentak begitu loh. Lalu si pengkhotbah bilang begini, Bapak-bapak siapa yang mau masuk neraka silahkan berdiri. Wah tiba-tiba si bapak ini sadar dia berdiri sendiri Bapak Saudara. Karena yang lain gak mau masuk neraka kan. Baru dia sadar. Karena dia kaget dengan suara pendeta yang begitu keras. Lalu si pendeta bilang begini, Bapak, kenapa Bapak berdiri? Kan saya tanya siapa yang mau masuk neraka. Lalu si bapak ini dengan jawab santainya dia bilang begini, saya hanya kasihan lihat Pak Pendeta berdiri sendiri, maka saya ikut berdiri. Kan itu hanya cari alasan saja Bapak Saudara. Padahal mau masuk neraka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita mencari-cari cara bagaimana kita bisa membuat sebuah kemenangan itu boleh terjadi dalam hidup kita. Kita mencari-cari cara, mencari-cari dan menggali. Seringkali ketika kita sudah menggali malah kita menjadi kesusahan sendiri, kita menjadi malu sendiri. Tetapi jaminan yang Tuhan berikan kepada kita adalah kemenangan yang luar biasa. Bahkan ayat Alkitab kita berkata, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka jangan takut. Artinya di sini sudah Tuhan berikan jaminan, sehebat apapun musuh yang sedang kita hadapi, sebesar apapun tentara-tentara yang ingin menghancurkan kehidupan kita, bahkan bala tentara yang ingin menghancurkan kita, Tuhan berkata jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena Tuhan sudah berjanji sehebat apapun musuh yang datang menyerang kita, tidak akan pernah bisa mengalahkan kita, karena kemenangan itu sudah menjadi jaminan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, maka yang pertama yang saya dapat di sini adalah kita nggak perlu takut. Karena kemenangan sudah dijamin. Saya melihat Bapak Saudara, ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan,
Abraham, keluar dari kampungmu. Ada alasan untuk Abraham takut. Kenapa? Karena nggak ada tujuan yang jelas Abraham itu mau dibawa kemana. Tetapi kenapa Abraham tidak memunculkan ketakutannya, tapi dia justru keluar mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan, karena ada jaminan kepada Abraham, kalau dia berjalan bersama dengan Tuhan, maka akan ada kemenangan yang dia akan dapatkan, akan ada keberhasilan yang dia akan dapatkan, akan ada mujizat demi mujizat yang dia akan dapatkan. Ketika ketakutannya dia mulai singkirkan, ketika ketakutannya dia mulai sisihkan, maka pada waktu itu dia mulai berjalan bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena ada satu keyakinan bersama dengan Tuhan, dia pasti akan dapatkan kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin hari ini kita nggak tahu ngapain ya. Kita ke gereja, walaupun kita udah sering dengar firman, orang yang beribadah itu pasti diberkati oleh Tuhan, orang yang ibadah itu pasti disertai oleh Tuhan, orang yang beribadah itu pasti hidupnya itu akan berhasil, hidupnya itu akan mendapatkan sukacita, anak-anaknya akan diberkati. Tapi seringkali orang gak keluar untuk beribadah. Kenapa? Karena jawaban kita hari ini, dia tidak melakukan seperti yang Abraham lakukan. Maka ada banyak orang yang hanya ibadah, dia menjadi orang Kristen tapi ibadahnya sekali-sekali. Dia menjadi orang Kristen tapi ibadahnya itu hanya sewaktu-waktu saja. Tapi saya percaya Bapak Ibu yang ada di tempat ini, kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan karena kita tahu ada ketika kita bersama dengan Tuhan, ada kemenangan yang kita akan dapatkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita nggak perlu lihat dulu kemenangan seperti apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Mungkin kita nggak lihat dulu anak-anak kita akan seperti apa nantinya. Mungkin kita nggak lihat dulu keluarga kita nanti setelah ini dan beberapa tahun kemudian akan menjadi seperti apa. Tapi hari ini ketakutan demi ketakutan yang dimunculkan di hadapan kita. Wah, ini dunia udah semakin susah. Wah, ini dunia udah semakin parah. Ini ada lagi nanti BBM mau naik lagi. Nanti akan ada seperti ini, negara kita mau seperti ini dan bagaimananya. Tapi saya mau katakan hari ini, ketika kita nggak takut karena kita berjalan bersama dengan Tuhan, anak Tuhan pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Anak Tuhan pasti akan mendapatkan kemenangannya dari Tuhan. Dan itu nggak mudah Bapak Saudara. Saya tahu nggak mudah. Karena Abraham juga nggak mudah kan. Nggak diceritakan saja dalam Alkitab bagaimana banyaknya tantangan yang Abraham hadapi. Mungkin orang tuanya akan berkata kepada dia, Abraham, aduh jangan pergi nak. Karena kau nggak tahu mau kemana. Dan mungkin juga keluarga-keluarga yang bilang begini Bapak Saudara, waduh ngapain pergi, di sini udah nyaman. Tapi Abraham bilang ini Tuhan yang bilang. Karena kalau Tuhan yang bilang ayo pergi berarti saya mau berjalan bersama dengan dia. Kalau Tuhan yang bilang ayo pergi berarti Tuhan mau tuntun saya. Kalau Tuhan yang bilang ayo kita pergi berarti Tuhan mau angkat saya dan mau tetap bersama dengan saya, ada berjalan bersama dengan saya. Dan saya pasti ketika ada bersama dengan Tuhan, ada kemenangan yang kita akan dapatkan. Coba kita bayangkan loh Bapak Saudara. Tapi Abraham itu menghadapi banyak tantangan Bapak Saudara. Tapi tantangan itu tidak membuat dia menjadi mundur. Dia nggak takut. Sekalipun dia udah sampai tua, belum ada anaknya, bahkan lagi divonis istrinya itu bukan istri yang bisa melahirkan karena mandul. Bahkan lagi Bapak Saudara bukan hanya sekedar mandul, tapi istrinya itu udah semakin tua, udah 90 tahun. Bagaimana umur yang 90 tahun bisa punya anak? Tapi Abraham gak takut. Kenapa Abraham gak takut? Jawaban saya, karena Abraham ada bersama dengan Tuhan. Orang yang bersama dengan Tuhan, ada kemenangan yang dijamin oleh Tuhan. Hari ini Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang pertama gak usah takut. Apapun tantangan yang kita hadapi, sebesar apapun, apabila engkau keluar berperang melawan musuh, engkau melihat kuda dan kereta. Ada teman yang bilang begini sama saya. Pak, kalau saya melihat ke depannya saya ketakutan. Kenapa begitu? Kalau Bapak cerita, anak yang pertama kuliah, anak yang kedua kuliah. Biayanya, uang sekolahnya, uang ininya, uang kosnya. Saya lihat-lihat gaji saya nggak cukup Pak. Saya lihat-lihat penghasilan saya nggak cukup Pak. Ada ketakutan yang luar biasa. Tapi saya mau katakan kepada teman ini Bapak Saudara. Kalau ada Tuhan bersama dengan kita,
Tuhan jamin anak-anak orang percaya tidak akan menjadi peminta-minta. Anak-anak orang percaya tidak akan meminta-minta roti, tapi anak-anak orang percaya akan menjadi pemberi karena kemenangan itu dijamin oleh Tuhan. Amin Bapak Saudara. Jadi hari ini Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mau menang gak? Kalau mau menang berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi tantangannya banyak, Amang. Ya saya tahu tantangannya banyak. Kenapa? Karena yang mau kita dapatkan itu kemenangan. Jangankan kemenangan Bapak Saudara. Kita berjalan gak menuju arah aja banyak tantangannya. Yang capek lah segala macam. Ini udah pasti ada kemenangan yang ada di ujungnya. Pasti iblis gak mau Bapak Saudara. Dia pasti ganggu kita. Maka untuk gangguan-gangguannya itu kita perlu yang namanya ketetapan hati. Jangan takut. Jangan takut Bapak Saudara. Jadi ketika kita dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam ekonomi kita. Oh iya, saya nggak perlu takut. Kenapa saya nggak perlu takut? Ada Tuhan. Jangan kita malah lebih parah dari orang yang nggak punya Tuhan, Bapak Saudara. Orang di luar sana bilang begini sama saya, Bapak Saudara. Pak Pendeta, saya nggak pernah takut. Kenapa? Karena kan ada kata-kata orang bijak yang bilang begini. Anak itu kan bawa rezekinya masing-masing. Padahal dia nggak orang percaya loh, Bapak Saudara. Tapi dia punya keyakinan anak itu bawa rezekinya masing-masing. Kok anak orang percaya takut ada masa depan yang Tuhan jamin dalam kehidupan kita? Saya bilang kepada seorang jemaat, ada seorang ibu Bapak Saudara. Saya bilang begini untuk membangkitkan semangat dia. Ibu, lihat cara Tuhan itu luar biasa. Anaknya yang pertama Bapak Saudara, itu di gereja kita pakai operator untuk sound. Dia bilang begini, Amang, saya nanti tamat SMA langsung ke Kalimantan. Ngapain ke Kalimantan? Ya biar kerja lah. Kenapa kerja? Kan kamu masih baru tamat SMA. Iya karena saya anak paling besar. Jadi adik-adik saya perlu kuliah. Jadi saya harus kerja supaya saya bisa menguliahkan adik-adik saya. Saya bangga dengan pemikiran dia Bapak Saudara. Lalu saya berdoa kalau dia pergi jauh lagi ke Kalimantan. Lalu siapa yang menjadi operator kami kan gitu Bapak Saudara. Kan mikirnya juga seperti itu, cari penggantinya kan susah. Akhirnya saya berdoa Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan terjadilah, saya bilang begitu. Lalu Bapak Saudara, dia bilang begini, enggak jadi Amang, bulan 6, bulan 1 aja katanya. Oh iya, oh lumayan puji Tuhan masih ada 6 bulan, masih nyaman lagi berpikir Bapak Saudara. Begitu beberapa bulan yang lalu Bapak Saudara, belum sampai 2 bulan dari bulan 6 itu Bapak Saudara, ya bulan 7 tiba-tiba ada panggilan untuk dia kerja ke Siantar. Lalu dia kerja ke Siantar Bapak Saudara, dia pergi juga. Tapi saya bilang sama ibunya, Ibu, lihat Tuhan itu memberkati seorang yang datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Anakmu itu kadang-kadang kalau kita telepon, datang ke gereja, oh udah datang dia. Ada perlu gini, udah datang dia Bapak Saudara. Jadi pagi buka gereja udah dia yang buka. Lalu saya bilang ternyata apa yang dia berikan untuk Tuhan itu gak sia-sia. Orang capek lamar kerja, dari 10 lamaran, 1 pun gak ada yang dipanggil. Dari 20 lamaran, ada yang dipanggil tapi gak diterima juga. Ini anakmu gak ngelamar kerja, malah kerja yang ngelamar dia. Itu suatu mujizat bagimu, saya bilang begitu. Mari semangati dirimu, kenapa? Karena ada Tuhan yang menyertai dia. Lalu tiba-tiba anaknya yang kedua perempuan, gak masuk ke Unimed. Dia mau ambil jurusan matematika, gak masuk. Lalu dia datang, Amang gak masuk, nangis-nangis. Ya udah gak apa-apa. Ada cara Tuhan. Lalu dia bilang, oh saya mau ke sekolah ke Nomensen aja lah. Gak apa-apa, di mana aja. Tapi kan kami gak punya uang, dia bilang. Ya jelas memang anak yang pertama saja Bapak Saudara, itu mau kerja supaya bisa menyekolahkan adiknya. Lalu ini kuliah ke Nomensen lagi. Biayanya lebih besar lagi, dia pikir begitu. Lalu saya bilang, udah ikutin aja caranya Tuhan. Percayalah, kalau engkau berjalan bersama dengan Tuhan, ada kemenangan yang Tuhan jamin. Lalu kemarin dia bilang gini, iya Mang, puji Tuhan, saya udah masuk di Nomensen dan gak tahu bagaimana kami urus, kami dapat KIP, akhirnya saya dapat beasiswa, gak bayar uang kuliah. Saya bilang Tuhan luar biasa, ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, ada kemenangan. Jadi yang pastinya apa? Kalau dia bilang, aduh gak usahlah kuliah Mang, aduh gak usahlah daftar Mang, gak ada uang, gak ada ini. Tapi saya mau katakan Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mulai berjalan, maka pada waktu itu kita percaya dan gak takut, ada Tuhan yang menyertai kita. Maka Tuhan akan buka jalan kemenangan bagi setiap kita. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat ke-4, gak usah dibuka. Dan saya yakin pasti ayatnya benar karena udah siap, udah saya buka tadi Bapak Saudara.
Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat ke-4. Dia bilang begini, selagi kita masih hidup, itu artinya kita punya pengharapan. Karena seekor anjing yang hidup, itu masih lebih baik dari seekor singa yang mati. Ini kitab pengkhotbah yang bilang, Bapak Saudara. Kalau saya mikir begini, Bapak Saudara, mau sekecil apapun binatang itu, kalau dia masih hidup, itu masih lebih bermanfaat. Masih lebih punya pengharapan daripada dia seekor singa, gajah yang besar sekalipun kalau udah mati. Nggak bisa apa-apa. Jadi selama kita masih diberikan Tuhan kesempatan, artinya jangan pernah berhenti karena ketakutan, tapi berjalanlah karena kita yakin ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada kemenangan yang Tuhan siapkan bagi kita. Yang kedua, Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ayat yang kedua, dia katakan begini, apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat. Apabila kamu menghadapi pertempuran. Jadi ketika kita ada dalam peperangan, maka ayat Alkitab kita, seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara. Yang kedua yang saya lihat di sini, Bapak Saudara, saya teringat dari kisah seorang hamba Tuhan yang bernama Daud. Ketika Goliat tampil di depan sebagai tentara yang begitu luar biasa sehingga ketakutan itu melanda seluruh orang-orang Israel, Daud itu hadir di situ sebagai seorang yang gak terlatih, sebagai seorang yang gak punya apa-apa, sebagai seorang yang bukan tentara, sebagai seorang yang bukan prajurit yang terbiasa dalam peperangan. Lalu orang-orang Israel berkata kepada dia, itu orang Filistin besarnya luar biasa, raksasa, kekuatannya luar biasa. Kami semua ketakutan. Kenapa engkau tampil? Dan dia bukan hanya sekedar tampil, dia berbicara. Ngapain kita mesti takut dengan orang ini? Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Ada Tuhan yang membela kita. Yang kedua, tetap andalkan Tuhan, Bapak Saudara. Sehebat apapun musuh yang ada di hadapan kita, jangan lihat kitanya. Daud ketika dia lihat dirinya, seorang yang kemerah-merahan, seorang yang gak punya pengalaman, seorang yang gak pernah diberangkatkan dalam medan perang, seorang yang gak pernah dilatih, menghadapi seorang tentara yang terlatih, yang gak ada apa-apanya. Gak ada lah Bapak Saudara caranya bagaimana dia bisa menang melawan orang itu. Tapi dia Bapak Saudara membangkitkan dirinya, dia mengandalkan Tuhan, dan Tuhan mengingatkan dia. Dan ketika Tuhan mengingatkan dia, maka dia berbicara. Dia berkata kepada raja. Waktu raja berkata kepada dia, bagaimana engkau bisa mengalahkan dia? Dia adalah tentara yang terlatih. Daud bilang begini, singa yang seringkali ingin memakan kambing domba yang ku jaga, itu kupatahkan, dia bilang begitu. Tapi kalau iblis mau ganggu dia kan bisa bilang begini, itu singa. Ini bukan singa, ini manusia. Singa itu hanya punya naluri untuk membunuh. Ini manusia bukan hanya sekedar naluri, tapi dia punya otak yang bisa dipakai, dia punya kemampuan, dia punya strategi, dia punya teknik, dia punya cara, dia punya dia punya kemampuan untuk bisa melihat musuhnya dan cara mengalahkannya. Dia bisa belajar dari situ. Kalau singa kan dia hanya tahu menerkam, memakan. Ini bukan singa, ini manusia. Seandainya Daud bilang gini, iya ya, itu kan singa. Singa paling dia nyerang. Aku kan punya strategi, aku ngelak, aku gini, aku pakai kayu dan segala macam. Ini manusia. Aku bawa ini, pasti dia udah siap-siap. Aku bawa ini, pasti dia udah mikir. Kayak orang main catur kan Bapak Saudara. Oh dia langkahnya kemari, aku begini, dia langkahnya kemari. Itu kan manusia. Kalau singa kan gak punya seperti itu ya, pasti dia nyerang aja. Mungkin Daud hanya bilang begini, oh iya ya, adalah aku gak perang. Tapi kita melihat di sini Bapak Saudara, Daud berkata, aku gak berjalan sendiri, aku berjalan bersama dengan Tuhan, aku disertai Tuhan. Dan ketika aku disertai Tuhan, maka satu hal yang pasti, kemenangan ada bersama-sama dengan aku. Jadi yang kedua Bapak Saudara yang dikasih andalkan Tuhan. Sehebat apapun musuh kita. Saya bersaksi Bapak Saudara, hari Rabu yang lalu, kami berangkat ke Medan. Karena anak saya mau pulang ke Malang. Tapi sebelum hari Rabu, ada sesuatu yang menekan hati saya bilang begini, jangan berangkat, jangan berangkat. Lalu kok kenapa nggak berangkat?
Anak saya mau kuliah, udah mau masuk. Seperti itu Bapak Saudara. Tapi tekanan itu dimunculkan dengan banyaknya tantangan yang kami hadapi. Hari Selasa, anak kami yang pertama itu ke Tarutung, dia senggolan. Mobil dengan mobil senggolan. Akhirnya dia telepon kami. Dia bilang gini, Pak, kami senggolan begini. Loh, jadi gimana? Ya kalau saya lihat saya nggak salah. Bahkan saya udah foto, udah videokan posisi kendaraan kami, dia bilang gitu. Tapi mereka nuntut, ganti rugi. Lalu saya bilang, jadi gimana? Apakah kami mau pergi ke sana? Nggak tahu, orang ini masih nuntut begini. Tapi mereka pergi, nanti kita ketemu di Tarutung. Dia pergi aja gitu, dia ketemu di Tarutung. Lalu saya bilang, ya udahlah berarti mereka hanya ngancam aja. Kalau gitu udah pulang aja lagi. Saya bilang begitu, pulang aja ke Sigotom. Akhirnya mereka pulang, nggak ada masalah Bapak Saudara. Dalam hati saya bilang begini, jangan-jangan ini tanda-tanda ya, supaya anak saya nggak berangkat. Lalu saya lawan Bapak Saudara, kami berangkat paginya ke Medan. Begitu kami masuk tol, mau keluar tol, tiba-tiba ban belakang pecah Bapak Saudara. Lalu dalam hati saya bilang begini, jangan-jangan ini tanda-tanda lagi. Nanti dia naik pesawat kecelakaan, gimana ini? Aduh Tuhan, janganlah Tuhan. Kalau memang nggak berangkat, jangan berangkatlah Tuhan. Saya bilang begitu. Tapi hati saya bilang, udah berangkat aja. Akhirnya kami berangkat Bapak Saudara, begitu sampai di rumah, kami malam ya nginap di rumah, hujan deras. Lalu rumah kita yang di Pakam itu banjir Bapak Saudara. Jam 2 malam, terpaksa saya nguras air untuk mengeluarkan. Ini maksudnya apa ini? Berarti Tuhan bilang jangan berangkat ini. Tapi kok saya nggak berhenti bilang, ya udah jalan aja gitu. Tapi tekanan itu bilang jangan berangkat, nanti ada masalah, jangan berangkat ada masalah. Tapi dalam hati saya udah jalan aja gitu. Baru besok paginya begitu bangun karena jam 7 harus sudah check in. Jam 5 kami udah siap-siap. Jam 5 udah siap-siap, lalu anak saya yang kedua ini yang mau berangkat ke Malang ini bilang, Pak kacamataku mana? Loh di mana kacamatamu? Tadi aku pakai, dia bilang gitu. Akhirnya cari kacamata lagi Bapak Saudara. Jangan-jangan nanti ketinggalan pesawat ini saya pikir. Berarti ini rencana Tuhan. Ya udah kalau memang ketinggalan nggak ada masalah lah saya pikir begitu. Daripada nanti kecelakaan di jalan kan begitu Bapak Saudara. Tapi saya bilang udah cari. Akhirnya dicari ada 10 menit ketemu kacamata ini Bapak Saudara. Kami berangkat, begitu sampai di Kuala Namu, anak saya yang nomor 2 ini kurang agresif. Artinya dia santai orangnya Bapak Saudara, nggak seperti yang pertama. Jadi dia antri di belakang, dia berdiri aja begitu. Jadi tiba-tiba ada orang motong. Jadi saya bilang, loh ini bisa terlambat. Lalu saya tanya yang depannya, kalian naik pesawat jam berapa? Kami naik pesawat jam 8 Pak. Itu anak saya jam 7.30. Ya kan masih di belakang dia. Akhirnya saya bilang, maju ke depan. Dan akhirnya saya lihat udah jam 7:10, kami ambil KTP-nya, lalu kami masuk ke apa, saya bilang ini jam 7.30 harus sudah berangkat. Kenapa dari tadi enggak ini? Yang kasirnya bilang akhirnya didata, lalu kami bawa dia berangkat. Tapi Bapak Saudara tahu, begitu dia naik ke pesawat saya berdoa terus, Tuhan kenapalah sampai dia ke pesawat, padahal tanda-tandanya udah banyak. Tuhan nanti jangan ada apa-apa dengan dia di pesawat. Tuhan nanti kalau pesawatnya jatuh, kalau pesawatnya jatuh itu nanti gimana? Kalau tabrakan di darat masih bisa ketemu, kalau jatuh dari pesawat nggak bisa ketemu. Dan saya udah Bapak Saudara udah wanti-wanti terus Bapak Saudara. Lalu selama dia di pesawat saya doa. Begitu dia sampai, dia telepon saya udah sampai. Saya bilang Tuhan terima kasih, saya percaya karena dia selamat itu karena Tuhan yang menyertai dia, yang membela dia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita ini diintimidasi oleh perasaan-perasaan yang membuat kita itu nggak bisa melihat ada penyertaan Tuhan. Intimidasi yang melihat kita itu nggak bisa melihat bahwa Tuhan itu sudah menolong kita. Lalu saya diajar Tuhan bilang begini, lihat kan, yang pertama kejadian, gak ada masalah, mereka senggolan, tapi selesai dengan begitu saja, gak ada tuntutan dan selesai. Itu artinya apa? Tuhan bela. Tapi kok gak buka hatimu, gak buka pikiranmu, bahwa dari awal Tuhan udah bela. Begitu sampai di jalan tol Bapak Saudara, anak saya yang pertama yang bawa, dia bilang begini, Pak puji Tuhan, nggak ban depan yang pecah. Kalau ban depan yang pecah dan kita masih di jalan tol tadi yang agak yang bisa kencang, kita udah terbalik-balik. Tapi ini udah mau sampai gerbang baru dia pecah. Coba tadi di jalan dia pecah, mungkin kita udah terbalik. Ini kita di gerbang pecahnya. Saya bilang, iya ya. Lalu Tuhan bilang nih, lihat, kenapa nggak di tengah? Karena Tuhan sertai. Memang ban itu harus pecah, tapi pecahnya dia tepat ketika kita mulai melambat, dia pecah.
Itu karena Tuhan menyertai. Lalu saya bilang, Tuhan ampuni saya. Bahwa setiap jalan dalam hidup saya ketika ada Tuhan, Tuhan ternyata menyertai dan menolong. Maka untuk itu setiap waktu, setiap saat andalkan Tuhan. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, ada kemenangan yang Tuhan siapkan bagi kita. Daud bisa aja Bapak Saudara diintimidasi. Kau mana bisa menang? Pakai baju perang aja nggak bisa. Kau mana bisa menang? Megang senjata aja nggak terlatih. Kau mana bisa menang? Kalau nanti dia nyerang kamu megang perisai aja nggak tahu, nggak bisa menang. Tapi Daud nggak begitu Bapak Saudara, dia percaya ada Tuhan kok. Hari ini Bapak Saudara, kadang-kadang kita perlu iman yang nggak terlalu banyak mikir-mikir Bapak Saudara. Ada Tuhan yang menyertai kita, ada Tuhan yang bela kita, ada Tuhan yang nolong kita. Maka apapun hari ini masalah yang kita hadapi, sebesar apapun bala tenteranya, keretanya, saya percaya ada Tuhan yang selalu memberi kemenangan. Untuk itu andalkan Tuhan apapun masalah kita hari ini. Yang terakhir Bapak Saudara, yang ketiga, ayat yang ketiga dia bilang begini Bapak Saudara. Dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu dan janganlah takut, janganlah gentar dan janganlah gemetar karena mereka. Ketika kita menghadapi musuh sebagai manusia, gak mungkin kita gak takut Bapak Saudara. Gak mungkin kita gak gentar. Tapi yang kita perlu adalah keluar. Berjalan, meyakini ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kita memberi kemenangan. Kenapa sih saya punya rasa takut? Kenapa sih saya punya rasa gemetar? Enggak usah minder Bapak Saudara. Yesus aja ketika di Taman Getsemani, Alkitab kita catat, dia ketakutan sampai peluhnya itu keluar seperti tetesan-tetesan darah. Ketakutan kita nggak sebanding dengan ketakutan Yesus. Karena kita belum pernah dengan ketakutan yang ada pada kita sampai peluh kita itu seperti darah keluarnya. Artinya ketakutan Yesus itu udah ketakutan yang luar biasa. Tantangan yang akan dia hadapi itu udah tantangan yang luar biasa. Tetapi Yesus dengan keadaan yang takut dan gemetarnya itu dia tetap bangkit dan berkata, bukan kehendakku tapi kehendakmu lah yang jadi. Artinya dia nggak mau keluar dari penyertaan Tuhan sekalipun tantangan yang begitu berat, sekalipun masalah yang begitu berat. Hari ini Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun masalah kita boleh aja gemetar. Karena kita adalah manusia. Kita boleh aja ketakutan karena kita adalah manusia. Kita boleh aja Bapak Saudara merasa lemah hati kita karena kita adalah manusia. Tapi jangan hanya itu Bapak Saudara membuat kita nggak bergerak. Karena Tuhan berkata dengan iman kita melangkah, dengan iman kita bergerak. Maka itu artinya kita menunjukkan bahwa kita percaya bahwa ada kekuatan Tuhan yang menyertai kita dan menolong kita. Maka kemenangan pasti akan terjadi. Kemenangan bersama dengan Tuhan, bukan dengan kita. Untuk itu perjuangkan terus Bapak Saudara. Kita ada bersama dengan Tuhan, jemaat Tuhan. Mari sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau kita udah bergumul dan bergumul, lalu kita dapatkan apa yang menjadi kerinduan hati kita, maka untuk pergumulan yang selanjutnya mungkin lebih jauh, mungkin lebih lama. Tapi saya mau katakan, sekian lama pun dia jangan pernah undur. Karena kita yakin dan percaya di ujung ada kemenangan yang Tuhan siapkan bagi kita. Dan itu yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hari ini dengan kebenaran firman-Mu, bahwa ketika kami bersama dengan Tuhan, ada kemenangan yang boleh kami dapatkan. Ketakutan boleh saja ada dalam hati kami. Kelemahan boleh aja ada dalam hati kami. Kegentaran bahkan boleh aja ada dalam hati kami. Tetapi itu tidak akan membelenggu kami. Kami mau keluar dari itu. Dan kami akan melihat ketakutan kami akan Tuhan ubah. Dari yang namanya duka cita akan menjadi sukacita. Karena Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Berkati jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Apapun masalah yang mereka bawa, apapun masalah yang mereka sedang gumulkan di hadapan Tuhan, kami percaya ketika ada Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kami, maka
Tuhan akan ubah segala sesuatu menjadi kemenangan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati jemaatmu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kita yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Kita akan mendengarkan pengumuman sekaligus persembahan yang kedua dijalankan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Pengumuman Minggu 28 Agustus 2022. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang datang beribadah secara onsite maupun online. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang perdana datang di tempat ini. Terima kasih sudah di GBI Tertong Kota. Dan nanti sore akan diadakan ibadah raya ketiga di tempat ini pada pukul 17 WIB. Sambil memberikan persembahan, yang kedua kita akan mendengarkan warta sepekan. Sepanjang minggu ini menara doa berjalan seperti biasa dari hari Senin hingga Sabtu. Jemaat dapat hadir sesuai komunitas masing-masing. Pada hari Rabu akan diadakan doa pengurapan di tempat ini pada pukul 19.30 WIB. Kepada seluruh pengerja diwajibkan untuk hadir dan terbuka bagi jemaat yang rindu untuk menerima doa pengurapan. Ibadah FA serentak diadakan pada hari Jumat malam pukul 19 WIB di beberapa lokasi, yaitu Huta Barat Kota, Huta Barat X Sipolhas, Huta Galung, Jalan HKI Kota, Kompleks Stadion, Huta Baginda, Tangsi Kota, dan Cipaholon. Seluruh jemaat yang bergabung dalam salah satu FA, kami himbau agar bergabung dengan FA terdekat dengan kediaman masing-masing, dan Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi para pelayan atau koordinator FA. Pada hari Sabtu, doa puasa dimulai jam 10 WIB di tempat ini secara onsite. Latihan musik untuk para pelayan dan juga jemaat yang ingin bergabung dalam pelayanan musik, vokal, multimedia, dan tari dapat hadir setiap Sabtu jam 4 sore di tempat ini. Setiap malam minggu jam 18 WIB akan diadakan ibadah pemuda remaja di tempat ini. Kepada kaum muda dapat bergabung dalam ibadah ini. Untuk jadwal ibadah raya minggu depan tanggal 4 September 2022 akan diadakan sebanyak 3 kali ibadah, yaitu jam 9 WIB, jam 11 WIB, dan jam 17 WIB. Kami infokan bahwa ibadah raya minggu depan akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan kita akan bersama-sama mengantarkan persembahan persepuluhan kita ke depan. Kepada seluruh pengerja dan jemaat untuk dapat mempersiapkan diri. Dan ibadah anak sekolah minggu di gedung sekolah minggu. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita akan mengakhiri ibadah kita sejak Bapak Ibu untuk bagi berdiri bersama. Kita buka kedua tangan kita dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus, itulah yang akan tetap senantiasa memberkati menyertai kita mulai dari pagi hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, bersama dengan saya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala.